Raymond. So, Let me sit here. go di ahead, sini. whatever, Oh, comfortable. Jadi 2023, resesi or not? Globally, there's a big risk. Tapi Globally yes. Indonesia, thank God Indonesia kuat. We have to be really glad bahwa Indonesia is a resilient country, with a lot of commodity. Di saat krisis komoditi kita diuntungkan. Ya, kita strong actually di Indonesia. Tapi nggak banyak yang nangkep itu di videonya. Oke, karena jadi mau klarifikasi bahwa lu bikin video nih, ya kan? Lu bilang 2003 serem lah, gelap lah, kata-katanya judulnya. Kehancuran dunia. Kacau, itu heboh sekali. Tapi maksud lu adalah global recession, Yes, tapi bukan global. Indonesia. Global, benar. Tapi kan lu ada pakai kata-kata Jokowi mengatakan demikian. Ya Benar. kan? You did say that ada PHK di Indonesia terjadi. Jadi kan ada Benar. impresi bahwa orang-orang tuh kayaknya itu jadi Indonesia juga dong. Ya, memang one of the biggest mistake itu nggak expect bahwa ini viral. Ya, so when virality happen kan kita nggak expect video itu nge-reach orang-orang di luar audiens kita. Usually my audience tuh kayak lumayan ngerti kalau misalnya talking this tuh ada sedikit it's the big picture gitu. Tapi kan banyak orang yang kayak belum kenal, dia lihat kayak oke, this is the big picture, tapi langsung mengimplikasi bahwa Indonesia bakal resesi. Dan iseng kemarin I thought I was wrong. Kan cek semua video-video. Kayaknya nggak ada deh yang bener-bener bilang bahwa Indonesia resesi dan semuanya bakal susah di Indonesia. Almost in every video, ada 4 video total sekarang, bilang bahwa Videonya lu bikin. iya, bilang bahwa Indonesia very strong dan harus banget bersyukur bahwa kita tinggal di negara yang diuntungkan di saat krisis global ini gitu. Tapi I guess people took it differently gitu. Oke. Cuma nggak fair juga, so beberapa video dan podcast juga bilang walaupun Indonesia kuat gitu, still some risk gitu. Makanya ngerti kenapa Pak Jokowi bilang gelap itu jelasin global dan mungkin ada implikasi ke Indonesia walaupun Indonesia kuat gitu. Pasti ada dong. Benar. Bahkan kan kita tahu ada suku bunga mulai naikin, ada inflasi terjadi, Benar. ya kan? Juga ada prediction bakal growth-nya bakal menurun, tapi bukan negatif. Ada Benar, kan? ada. Dan itu udah diomongin di media loh, Benar. dengan para pakar-pakar dan politician segala macam, benar kan? Jadi kamu merasa kamu salahnya di mana ini? Kenapa orang menyalahkan kamu dengan video ini? Oke, jadi setelah dibedah 1-2 hari menanggapi banyak haters di Twitter, it's the first time ever bener-bener balesin semua orang di Twitter gitu loh. Kita ratusan katanya ya. Ratusan, 1-2 hari ratusan. Tapi intinya konklusinya sebenarnya ada beberapa. Satu, kesannya menakut-nakuti doang. Oke. Gitu. Fear mongering. Fear mongering. In some sense, I take some responsibility karena memang style storytellingnya kayak gitu. Oke. Kayak mau create urgency-nya, tapi nggak expect ternyata reach audience yang nggak kenal me personally. Oke. Akhirnya ngerasa kayak kerjaannya cuma nakut-nakutin. Dan the response was, oke, nakut-nakutin salah kalau kita nggak bantu provide enlightenment ya, Oke. bantu solusinya. Dan I make another video yang 7 persiapan, terus yang kira-kira resesi nggak resesi pun, it's gonna make our financial habit better. Udah dibuat satu. Kedua, ada tentang, oke, ini nakut-nakutin terus bikin malah roda ekonomi nggak berputar. Yeah. Malah yang harus nggak resesi, lu bikin resesi gitu. Despite konten 2023 atau enggak, building good financial habits dan nggak hamburin-hamburin uang, it's always a good idea untuk kita ini gitu. Tapi kesannya di hyperbolain, bikin ngerasa kayak lu yang bikin resesi, dan bikin video lagi tentang solusi resesi Indonesia. Gimana cara kita puterin roda ekonomi, namanya trickle down ekonomi kalau salah. Jadi kita bikin yang emang can afford downwards, UMKM, lokal, beres. Ada lagi, satu lagi. Oh, setelah dicari-cari semuanya, dia punya bisnis ternak uang. Ternyata cuma ngelakuin kayak gini buat jualan. Kursus lo. Kursus. And then bikin video lagi. Jangan beli ternak uang. I made it clear tentang my character, my integrity. Nggak ada intensi di awal untuk ngelakuin itu just for profit. I think cuma teman-teman dekat doang yang tahu. Kayak one of the big values itu, kebetulan post juga, 7 years ago when my dad passed away itu, the biggest regret adalah knowing that your parents passed away, tapi anaknya belum contribute apa-apa gitu. So sebenarnya agak kesel juga. Ada satu macro influencer lah, dia kayak nge-post, walaupun nggak tertuju to me, tapi I felt situasinya pas dan kayaknya kena gitu. Walaupun Dia bilang kayak, apa? bilang kayak, alah ini bos-bos startup yang bilang mau bantu Indonesia, tapi sebenarnya Kata-kata cuma, demi bangsa demi negara. iya, intinya kayak cuma profit buat diri sendiri. Waktu itu agak kesenggol. I think selama sebanyak respon itu tuh, sebenarnya respon dengan kepala dingin, yang itu agak kesenggol. So, komen di sana, boleh dicek gitu. I'm willing to sign NDA, buka lab Q kita, apakah kita memperkaya diri, masuk ke kantong pribadi untuk itu. Terus? Direspon Nggak nggak? direspon, nggak direspon.
I believe my own integrity and character. At least dari teman-teman dekat tuh tahu one of my biggest principle in life itu nggak merugikan orang lain. Okay. Jadi kombinasinya itu. So basically misunderstanding dan reach banyak banget audience yang nggak kenal. Terus mereka jadi take it differently gitu. Oke, kita mau beda-beda dikit ya dari setiap jawaban kamu. Oke. Ada satu juga yang saya lupa apa account, saya nggak mau sebut accountnya, ada di Twitter. Heboh banget saya kemarin bacain semua orang yang kemarin kamu wah gini. Lucu juga kadang berantem berduaan gitu, nggak ada hubungan sama kamu, berantem berduaan doang aja gitu loh. Which is like, okay, this is Twitter is interesting. I mean, I've been on Twitter for a long time, but it's kind of funny sometimes, you know what I mean? It's kind of funny, benar. Ya, jadi ada satu bilang gini, oh ternyata kan ada siapa punya kolega ternak uang si Felicia. Viral masalah dia punya asuransi itu, ya kan? Ternyata tuh asuransi juga ternyata sama perusahaan semua ternyata, ya kan? Jadi dia bilang ini, ini semua 3 sama ternak uang semua. Ya, padahal cuma ngomong gitu aja, langsung kena. Kayaknya itu salah satu kasus yang bikin jadi agak viral ya. Benar kayaknya ya. Benar. Oke, sekarang jadi begini loh. Saya ngerti kamu punya sisi Raymond, saya juga ngerti sisi netizen. Ya kan? Karena kamu kalau bikin video di YouTube kan nggak bisa bilang, oh I don't expect this to be watched. Karena saya yakin kalau bikin YouTube tuh subscribers dan segala macam kan pasti ada expectation bahwa setiap video harus viral, harus ada bagi banyak orang. Jadi you cannot blame, oh yeah, well I'm sorry, you know what I mean? That's benar, not, ngerti. You know what I mean, right? Ngerti. Basically kayak gini. I think cuma editor kita sama kayak kreatifnya tahu kayak, so the back story of that video itu sebenarnya kayak gini. Kita lagi di Idea Cloud. Terus ada jam, iya kan, sama kan. Terus kita ada jam break gitu. Terus kayak keep listening, orang nanya tentang 2023, Jokowi bilang gelap, kenapa gitu. Sesimpel nanya ke kreatif, ke Gio gitu, bilang, kita bikin narasinya aja, jelasin kayak end to end-nya gimana gitu. I raise my concern juga gitu. It was unscripted, it was gak disiapin datanya, sampai script detail-detailnya, I know some of the data dan memang udah research gitu. Ya udah storytelling gitu. So it's not kita punya intensi dari awal untuk kayak kita bikin ini harus jadi video viral banget gitu. Walaupun pasti audience nggak nangkepin begitu. Tapi intinya kan intensi sama the thing with content creator ya, intention sama output itu bisa beda dan taunya tuh telat gitu loh. Taunya telat. You will never know hasilnya itu gimana sampai it's actually out there. Kita nggak pernah bisa prediksi responnya gitu. Tapi at least I believe kalau dari intensinya bagus. Dan kebetulan orang bilang kan ini banyak yang nggak setuju, tapi ada yang bilang kayak datanya di mana gitu. Well, I look at the likes rate, I look at the comments, lihat dari sentimen kayak dari ribuan komen di sana berapa banyak sih yang negatif. Ternyata 98% is still positive gitu loh. Cuma ada 2% is the loudest kebetulan in some of the media gitu. Jadi kayak ya udah memang that's the risk I have to take dan it's my principle also untuk take responsibility. Walaupun 2% itu nggak setuju, mereka punya itu, it's still your responsibility untuk try to make it right. Cuma ada yang orang bilang kayak gini, setelah pelajari kasusnya Raymond, Feli, dan Timothy, ternyata kadang nggak worth it untuk nolong orang yang nggak mau ditolong. Tapi deep down, I remember my dad saying, itu my dad bilang, sometimes orang yang ngerasa mereka nggak mau ditolong, yang butuh ditolong gitu. So conflicted kan di sana. Jadi kayak butuh nggak sih kita waste energy di sana gitu. At the end, I think as a content creator bilang intinya punya intensi baik atau jahat gitu. And make sure kayak intensinya itu sesuai dengan outputnya. And this video ini yang punya output jelek ke beberapa orang, it's my responsibility. Jadi ini, you wanna say bahwa kami intention actually baik. Maksudnya bukan baik, maksudnya intensinya adalah tidak ada apapun juga kecuali mau kasih fakta saja apa yang kamu pelajari masalah resesi 2003. Benar? More than it actually. Soalnya it's kind of frustrating kayak mental mass Indonesia. Mereka susah digerakkan kalau nggak ada urgency. Ini jujur-jujuran. Ini jujuran. No, that's true. Let's admit that. Okay. Ini my mistake juga. Terus I thought kayak pandemi kemarin pas all companies go digital itu it's good for us. Kita mempercepat digitalisasi by 5 years gitu. Terus tiba-tiba orang mulai lebih health aware. Oke, there might be a good side of this gitu misalnya. Dan waktu itu mikirnya yang salah gue pribadi juga, oh ini bisa jadi story untuk bikin orang melek finansial. Orang yang selama ini nggak pernah mikir untuk catat aset liabilitas mereka, ngerti bahwa ada aset liquid, illiquid, ngerti bahwa high risk aset di saat suku bunga naik itu bisa kena dampak. Mereka, if there's no urgency, gue ngerasa Indo itu nggak mau untuk learn dengan sendirinya. So itu salah satu intensinya juga. Satu mau jelasin, dua
I thought I'm doing something good. Jadi you make that video itu kesannya kayaknya emang sengaja dibikin ada that sense of urgency-nya. Sense of urgency. Okay. Makanya sebenarnya fear mongering itu opini publik. I thought it was not fear mongering, tapi untuk menciptakan urgency, cuma ditangkapnya fear mongering, and that's my fault, gitu loh. And I take full responsibility. Makanya banyak respon, make sure kayak mereka ngerti intensinya gitu. Yang menurut saya lucu ada begini loh, kan tadi bilang Raymond Chen mengakibatkan resesi, benar kan? Maksudnya dalam hati saya pikir ya, like you know Raymond Chen, he is a famous guy, he's a good looking guy with the muscle, tapi like you know, I mean, how many followers you have gitu loh, you know what I mean? Ya kan? Misalnya kalau ini udah 250 juta. Iya, 250 juta orang. Misalnya kalau satu orang begini, bisa luar biasa menginfluence negara kita. I'm sorry loh, itu berarti ada masalah bukan di Raymond Chen, you know what I mean, right? Satu like I say something bisa menginfluence orang, itu like you know what I mean, right? It's just there's something wrong with that. Okay, but that's just one of the comment, ya kan? Oke, jadi again, kamu intinya adalah benar-benar untuk mengeducation, tapi juga educate, tapi juga untuk create a sense of urgency untuk bukan hanya resesi saja, tapi untuk juga orang tuh harus lebih aware financial literacy. Yes. Financial education even since a young age, terutama Gen Z ini, benar? Benar. Oke. Jadi artinya, tapi jujur aja artinya memang ujung-ujungnya mungkin nggak dari video ini, tapi ujung-ujungnya memang untuk mempromosikan ternak uang dong. Nah, exactly. Itu yang pasti ditangkap sama majority of people, and I understand. Ternyata salahnya di sana gitu. Makanya sampai harus bikin clarification is actually not for selling gitu. Karena it can be verified dari semua of my team. There's nggak ada satu kata pun keluar untuk kayak ini untuk jualan ternak uang. I don't know why. Kayak that's my thought process. Pas bikin konten tuh kayak jualan itu nanti nggak even kepikiran pas bikin konten itu kayak oh ya udah yang penting kita bisa bikin orang ngerti dulu gitu misalnya. Nah jadi sebenarnya dari sana gitu. Mungkin addressing ini, it's unfair juga kalau cuma ngomong pembelaan ya, tapi I wanna address kayak one of the risk juga, kenapa mau bikin video itu gitu. Indonesia memang strong, tapi kenapa urgensinya itu perlu dimajuin, kesannya kayak sampai fear mongering. I worry beberapa belakangan ini kan ada kasus PHK. I know a lot of startups are struggling. I know a lot of, banyak banget bisnis juga struggling sampai ngelakukan PHK. Dan I don't think it's over yet. Karena ada implikasi capital dari luar yang bukan capital Indonesia. Yang I would say bahasanya mungkin kayak bad capital, atau it's not bad lah, tapi capital yang affect sama global economy kan. Jadi situasinya gini, misalnya ada uang banyak dari luar, let's say investors, not saying that they're right or wrong, masuk ke sebuah startup yang orang tahu is a very high risk situation kan. Startup ini flourish, grow. Hire orang dengan banyak gaji. Berapa banyak startup, berapa banyak capital dari luar yang menciptakan pekerjaan itu. Benar. Tapi kan ini kena implikasi. Yeah. We don't know sampai kapan ternyata startup ini cannot be sustainable, kena global economy, yang nggak ada hubungannya mungkin dengan kekuatan Indonesia ya. Ngerti. Terus mereka bisa create resiko buat orang-orang yang kerja di sini. I don't know exposure-nya berapa banyak. Makanya I believe Pak Jokowi bilangnya gelap. Karena we don't know. I don't know. Karena emang ada implication terjadi dari luar yang harus kita terima juga, walaupun sekuat-kuat Indonesia pasti bakal affected juga in a certain sense. Bener, ada faktor itu juga. So, wah orang harus siap-siap nih gitu. At least, I know for a fact teman-teman yang kerja di beberapa startup gitu, gajinya oke gitu. Tapi ditanya punya dana darurat atau enggak, they don't have. It's kind of scary gitu. Jadi that's the background kenapa pengen majuin urgensinya gitu. Jadi yang kesannya sampai fear mongering gitu. Alright, jadi Raymond coba explain kepada semua di sini deh. Apa sih ternak uang? Apa sih ternak uang itu jual? Apa sih produk kalian? Apa service kalian? Boleh nggak? Oke. Ada di video juga tentang jangan beli ternak uang. So basically kita tuh let's start with the vision. I think sebuah perusahaan bisa diceritain dari satu vision statement, yaitu untuk meningkatin literasi finansial di Indonesia. Oke. That's good by the way, that's positive. Yes. Dan kita mulai dari product tiering kali ya. So basically, meningkatkan literasi finansial Indonesia can be in many ways. Waktu itu kita sempat mau bikin fintech. We invested quite a lot. Kayak sekitar berapa miliar per bulan gitu. Maksudnya jadi P2P loan gitu? Bukan P2P, tapi investment platform yang menggabungkan social aspect. Waktu itu ide kita. Tapi we killed it karena kita ngerasa itu nggak beresiko. The other aspect ada education. Education itu kayak beberapa edtech company atau kayak Netflix lah, tapi subscription gitu. Jadi orang bisa subscribe ke konten-konten yang sifatnya makroekonomi, news, reports atau analisa saham, help them in their financial journey. Tapi yang paling atas itu media.
Gitu. We believe in the media business. Which is basically kamu, Felicia, sama si Timothy itu. Dan ternak uang. Itu sendiri. Kita ngerasa sebagai founder, this is a different type of business. Founder itu kayak ekstensi dari ternak uang itu sendiri. So, kita bertiga still save the same vision di ternak uang, itu ningkatin literasi finansial. Dan itu reflected di semua konten kita. So, sebenarnya kalau bisa dibilang ternak uang itu apa, actually secara content volume, 80% of our business is here. Di medianya? Iya, dan itu kita nggak monetize sama sekali. Itu nggak dimonetize. Kayak media kita kan nggak dimonetize. Kayak we put YouTube, ya oke lah AdSense. Nanti ada Twitter bilang AdSense kan. Tapi kita nggak monetize dari sana. And then, tapi beberapa mau structured. Beberapa orang pengen report, analisa yang lebih itu, people go to the academy gitu. Baru nanti kalau yang lebih dalam lagi gitu. Tapi generally Ternak Uang is a platform edukasi finansial untuk anak muda, milenial dan Gen Z gitu. Alright. Jadi wajar, pasti dikira orang jualan. Gitu. Maksudnya gini, mungkin nggak saya lihatin direct impact dari harus video itu, tetapi kan seperti kamu bilang, bahwa kamu kan bikin video media itu emang ada khusus emang buat ternak uang. I mean, that's your job. Benar nggak sih? Jadi tadi yang si influencer ya tadi ya, mengatakan, udahlah nggak usah pura-pura pakai banner demi bangsa dan negara. Bilang aja emang lu mau profitable. On the one hand memang dia bener dong. Memang kita semua harus bisa profitable as a business. Because you also kan kamu juga karyawan, nggak profit. So yang ngomong dia technically ada kebenarannya. Tapi kamu merasa unfair kalau kamu cuma pakai those banner untuk kepentingan pribadi kamu. Nah, here's something yang belum pernah diomongin ke tempat lain ya. We don't take salary. We don't apa? Take salary. Tiga kamu nggak salary. No. Karena kita believe kita mau putar dulu, gitu loh. And orang yang bilang valuation game, we three decided we don't wanna cash out as a valuation game. If we don't take salary, if we don't take valuation game, so buat apa ternak uang gitu? Maybe along the road akhirnya bisa lebih profitable dan dividend. Sekarang sih udah profitable, tapi we decided not to take in our own pocket gitu. Jadi itu yang nggak dapat gitu loh. Dan I don't think founder manapun tuh boleh cerita itu sebenarnya. We don't take salary, we don't take valuation game gitu. Kita nggak expect dividend or even for the next few months gitu lah. Sampai bener-bener profitable jauh banget, sampai kita bisa get back all our team back di sana gitu. Because we did layoff, and bukan aja. I don't think a lot of founders mau bilang kayak gitu juga. Tapi ditembak kayak gitu. So, wajar kesenggol sebenarnya. Ujung-ujungnya mungkin. Tapi kalau di situasi kayak gini, kesannya kayak mengkapitalisasi fear dan itu tuh I don't agree sepenuhnya. Because I don't take anything di sana. I put effort di sana, tapi nggak untuk kekayaan pribadi. Kalau orang pelaku startup tuh harus mereka ngerti. Kalau nggak dapat gaji, nggak dapat dividen, dan udah jadi bukan valuation game, bukan untuk di merger atau acquisition, apa gitu. Dan it's a mission gitu loh. Tapi kita tetap incar buat profitable, maybe along the way, tapi not now gitu. Makanya nggak setuju untuk bilang mengkapitalisasi ini untuk just for profit. Iya. Untuk perusahaan kamu sendiri. Interesting. belum bilang kemana-mana nih, eksklusif di show. Sekarang kamu ada investor luar di Ternak Uang? Ada. Investor luar? Ada. Kamu udah profitable, tapi ramen profitability? Sekarang profitable, yes, ada tapi investor luar. Ramen profitability? Apanya? Ramen profitability. Apa tuh ramen? Oh, maksudnya bukan amazing profitability, it's profitable, tapi it's not a huge profit. Am I correct? Yeah, benar. You said ramen ya? Yeah, that's a term. So, ada ramen shop, gitu kali. That's the term. Sorry, nanti kamu bisa explain about that nanti in your video. Oke. Terus, kamu ada investor, tapi kamu nggak main valuation game. Jadi investor tuh nyari apa di Ternak Uang? I'll be honest, that's a tough discussion kita sama investor. Gitu? Yeah. Karena pasti kan investor pengennya, kamu ada growth, ada valuation terus kayak begitu. Benar. So, we figured out jalan tengah buat semuanya bisa untung tanpa expect capital gain dari valuation gitu misalnya. Kita nggak tahu what the future brings. One day misalnya kita mau balik gitu. Tapi for now the decision is that kita juga terang-terangan bilang ke the investors juga, this should be a mission, let us be healthy for a while daripada dipaksa growth atau gimana. Kita mau contribute dulu gitu misalnya. Nah, tapi for now ya kita ketemu jalan tengahnya, tapi that part I cannot share. That part I cannot share. That part I cannot share. Oke. Nanti dimarahin sama investor nih. Oke. No, fair enough. Oke. Alright, back to diskusi masalah global research kayak begini. Yang saya bingung ya Raymond ya, kan betulnya jujur aja bukan kamu bikin video tentang about how Indonesia harus siap-siap dan segala macam loh, ya kan? Tapi kenapa kamu punya yang jadi center of attention? Because punya viral.
dan diundang sama Deddy Corbuzier, dan diundang sama Radit. When you get attention and grow that fast, that quick, you pasti draw attention. Yang lain nggak soalnya. Oke, jadi dengan kamu punya tujuan awal untuk mengeducate, meng-create sense of urgency among the Indonesians untuk menghadapi 2023 ini juga dan kedepannya of course ya kan. Apakah dengan video ini viral membantu message kamu atau malah justru merugikan message kamu malahan? I think membantu. Despite semua kontroversinya, I think membantu. Karena awareness kan bisa datang di banyak form ya. Bisa negatif atau positif. Yang penting what you do after that gitu misalnya. Sama kayak kasusnya, sempat kan ada influencer global, Logan Paul. Wah, dia rame banget for something controversial, gila banget gitu. This is not education, tapi somehow udah build the awareness secara konten dia. Tapi dia bisa twist sampai dia nge-flop sekali yang kasus Jepang itu. Kayak ngevideoin. Yang meninggal itu. Iya. Tapi akhirnya sekarang kontennya actually good gitu loh. Udah dapet itu semua, dia mau sampein message yang lebih produktif atau lebih edukatif, kontennya is good gitu misalnya. So I think it's positive for me. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, I get something out of this gitu, walaupun plus sama negatif. Tapi I think Indonesia juga get something out of this. Mirip-mirip sama kasusnya NFT pas Gozali. Ya kan, orang yang nggak ngerti sama sekali, tiba-tiba boom, awareness-nya gede, tinggal a matter of nitpick orang-orang yang mau belajar lebih dalam, mereka bakal mau lebih incline untuk belajar. Walaupun NFT sekarang lagi turun banget gitu, tapi orang jadi ngerti gitu. At least they know gitu. Same thing with financial literacy kan. Aware, jadi lebih aware. Jadi lebih aware. Even though mereka nggak ngerti, tapi ada sedikit awareness of that. Aware. Kita tinggal nudge dikit lagi dengan konten edukasi, akhirnya mereka jadi financial literate. That's the goal. Gitu. Ada satu komen saya baca, dia bilang ini, Raymond, kamu kan lulusan IT, benar kan? Jadi ngapa ngomong tentang financial, stick to IT aja? What's your response to that? Benar. Lulusan IT, bukan ekonom, bukan financial planner, bukan financial expert, tapi ngapain ngomongin finance gitu kan. I believe ada satu prinsip kayak gini sih, kayak the best case scenario adalah all the experts in the world bikin video dan share ke bawah. That's the best case scenario. Tapi kita nggak bisa expect mereka untuk harus melakukan itu gitu. So by doing our part adalah dengan what we know, what we can do, share in a responsible way. Kayak udah di banyak banget video bilang this is not a financial advice, this is not a financial advice, this is bukan ekonom dan lain-lain gitu. Tapi ada yang bisa diambil dari sana gitu. Sama halnya a lot of let's say CEOs lah ya. Banyak banget CEO yang bukan pakarnya, bukan bidangnya, tapi dia bisa membangun perusahaan dengan di bidang lain gitu misalnya. Who's to say dia nggak kredibel untuk ngelakuin kayak gitu. Memang kalau di finance is a different case ya. Kalau finance ada beberapa regulasi dan certification yang harus punya. Misalnya kalau kita mau personal financial planning harus punya CFP dulu gitu misalnya. Pengen nyaranin untuk investasi apa harus jadi manajer investasi gitu misalnya. Jadi I don't cross that barrier. Bener-bener sebagai warga yang belajar dan sharing apa yang dipelajari ke orang lain gitu. Tapi resikonya memang I can be wrong, and that's what I have to take risk-nya gitu, ambil responsibility-nya. Gitu. That's my question jadinya. Seberapa dalam ya riset kamu kepada satu topik ketika bikin video, dengan knowledge bahwa kamu bukan seorang ekonomi pakar segala macam. Can you share the research process-nya itu? Ini bareng sama Gio nih. Kita buka report dari IMF, kita buka report dari World Bank, kita buka report dari BI, dari Kemen Kiori. Most of those are reading lah, basically reading. Terus kita lihat dari journal, dari beberapa, kita nggak bohong juga, kita ambil dari beberapa economy influencer global, kita cek validity-nya juga, jadi kita kumpulin semuanya gitu. Different sources. Tapi divalidate melalui source yang memang IMF sih kita banyak baca, IMF. Terus dari sana, kita nemu satu gap gitu. Ternyata all these different sources tuh susah, orang nggak storytell end to end gitu misalnya. Ya udah, we try to fill the gap di sana gitu. Tapi memang kita research, tapi mostly reading online. Kita nggak bohong juga bilang misalnya kita duduk bareng sama ekonom, karena waktu itu nggak ada kesempatan ya untuk duduk bareng sama ekonom. Sekarang disaranin and open to do so gitu. Tapi basically nanti ya udah ada disaranin. Kedepannya. Gitu. Ada satu yang di Twitter kebetulan dari. Saya lulusan ekonomi. Oh, okay. We're doing this now, berarti. We're doing this now. Apa pertanyaan kamu? Oke. Alright, wait. Jadi kalau saya boleh simpulkan adalah bahwa kamu menyimpulkan bahan-bahan bacaan dari different source, tapi dibikin sajikan yang lebih
gampang ditelan dan diterima oleh masyarakat umum awam. Karena banyak orang kan juga jujur mana membaca jurnal IMF, mana membaca jurnal economic forum, bagaimana nobody wants that. Karena ada bahasan juga Englishnya mungkin yang juga orang Indonesia nggak bisa ngerti ya kan. So that's kind of what you're doing. Okay. To be honest, I personally selama Raymond tidak menjual produk financialnya, for me that's fair game. You know, that's for me fair game. Contoh, baru ini saya share di saya punya story Instagram, saya punya pengalaman sebagai sufferer of PCOS. Tapi saya bilang saya bawa dokter, so I'm just sharing based on what I know gitu aja. I think it's fair game because I'm just sharing gitu loh. Tapi kan I'm not saying you have to buy whatever gitu loh. Oke. Kedepannya kamu merasakan takut nggak sih untuk bikin konten sekarang? I don't think so. You're still gonna do whatever you gotta do all this time. Mungkin cuma lebih improve communication-nya dan segala macam kayak begitu. Lebih hati-hati. Kan setiap situasi itu you can take a lot of learnings ya. Kayak situasi ini, learningsnya itu satu. Harus fit ke semua audience. Jangan expect kayak kita udah punya YouTube nih, udah Instagram, audience udah ngerti, bikin konten buat mereka. Selalu ada ekspektasi buat itu bisa reach orang lain yang nggak kenal kita. Jadi that's the one thing I learned. Kedua, maybe tighter disclaimer atau put more positive tone. Nggak terlalu kayak I know I want to create the urgency, tapi nggak semua orang tuh bisa nangkep hal yang sama. So start to empathize more to all types of audience. Jadi misalnya jahat sih kalau bilang kayak gini sih, tapi ada yang bilang kayak gini, put yourself in a position where you have literasinya rendah, financial literasinya rendah, dengan uang yang biasa-biasa aja, put yourself in a position, terus nonton video lo, how do you feel gitu. Terus sempat nonton yang video solusi yang 7 hal itu, nonton, nggak ngerti sih, nggak ngerti, this is not for me gitu misalnya. Harus bisa empathize more. Oke, tapi saya mau cuma di ada set lagi ya. Maksudnya gini, in a sense mungkin defending, oke, I just wanna say. Tapi ada orang juga komentar yang Mas Aki bilang, ya tapi kita nggak bisa terus juga meng-feed those people. Saya juga also have to upgrade yourself gitu. Jadi what is your response? Kan susah juga kalau kayak begitu kan. Benar. Yang benar tuh harusnya ya, harusnya nih ya, it's not my responsibility. Yeah, it should not because you're just a content creator. Benar. Harusnya it's not my responsibility. Tapi ada namanya punya attachment pribadi kayak, should it be my responsibility? Lebih ke kayak quote-nya ini loh, kayak quote-nya Spider-Man, with great power comes great responsibility kan. Dan kebetulan kalau jadi content creator, rich and mass itu power kan. Ini kan lebih ke morality dan ethics ya. I believe in those two gitu. I believe ujung-ujungnya one of the purposes life tuh ya what do you give back to society, karena uang bakal nggak dibawa mati dan lain-lain, tapi nama dan impact to sekitar tuh dibawa gitu. Jadi oke. I decided that it's part of my responsibility. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mau ditolong, jangan ditolong. Bukan jangan ditolong, tapi jangan terlalu maksain orang yang memang nggak mau ditolong. Atau nggak belajar. Gitu misalnya. Atau nggak, it'll just burn out. Terus malah nggak fokus ke orang yang mau ditolong gitu misalnya. So fokus ke yang positif. Tapi thankfully sampai sekarang sih all my videos likes rate-nya 98-99% ke atas. So I think those data alone proof bahwa sebenarnya walaupun sekarang rame banget ke cancel, tetap aja. It still should be minority. I still tetap bring more positif dibanding negatif to Indonesia gitu. Ada satu, saya nggak mau sebut namanya, satu influencer. Dia juga di financial ya kan, business, all this kind of area. Dia bilang katanya dia sengaja karena suka pakai bahasa Inggris, karena dia memang mau reach a certain target audience gitu loh. Bukannya tapi di Indonesia gitu loh. Setuju nggak kalau kayak begitu? I speak English because lebih enak aja. Enggak, bukan kamu, saya. Apa kamu setuju? Jadi oke, karena saya bikin konten saya emang khusus untuk orang yang S1 atau yang memang pendidikan, jadi emang saya bakal pakai kata term-term ekonomi kayak begini gitu loh. Oh, that's smart actually. Itu ada benarnya. Jadi kayak kadang orang emang sengaja membuat kontennya tuh lebih nggak beginner friendly biar dapat audience yang nggak rewel teknologinya. It's up to the creator masing-masing. Tapi for me lebih ke banyak orang. Pengen ke banyak orang gitu loh. Karena fair. Orang yang and I'm trying, karena banyak yang komen juga sok jaksel, sok bahasa Inggris. Fun fact. Sorry, itu by the way gue juga digede-gedein sih, jadi gue sama Soalnya fun fact, Indonesia bukan my first language. Pas kecil tuh karena papa dari Singapura, mama dari Jogja, Singaporean. Justru English. Oh, English. Karena bahasa tengahnya tuh between my mom sama my dad itu English gitu loh. Tapi cuma 1 tahun 2 tahun pertama, abis itu mostly Indonesian. Iya, saya ngerti. Soalnya saya kan juga gedenya kan di luar. Jadi kadang-kadang kita Indonesia tetap bisa
serempet ke ini, Iya. bukan mau sok-sokan. Jadi karena saya komentar. Bukan mau sok-sokan. Nggak, saya suka banyak komentar juga di saya punya video. Jadi ya udahlah, saya nggak mau jawabin juga mau gimana. Karena saya coba, kadang saya pemain bahasa Indonesia pernah. Kadang komentar juga, bahasa Indonesia kok ngaco-ngaco. Ya jadi saya coba salah. Ini orang gitu. Saya coba belajar, ya udahlah whatever. Alright. Oke, Raymond. Jadi mungkin saya mau conclude begini ya. My last question. Pertanyaan terakhir. Kamu di video udah ngomong sih tentang kalau yang kaya sekali harus ngapain, yang setengah harus ngapain dan itu. Jadi itu advice itu kamu tolong ulang. Terus pertanyaan saya adalah apakah itu untuk saat ini untuk tahun 2023 atau untuk selama-lamanya? Please explain. Idealnya menurut gue selama-lamanya. Oke. Explain apa 3 hal itu ya? Ya, jadi kita sebagai warga Indonesia tuh punya obligasi. Pertama, memang protek diri sendiri karena ada istilahnya kalau misalnya di pesawat ya, ada kenapa-napa. Kita pasang oksigen kita dulu sebelum kita taruh oksigen ke anak kita. Jadi, dan itu harus di-adjust dari beberapa tipenya. Pertama, memang kita harus kontribusi ke roda ekonomi. That's what makes Indonesia strong. Kita salah satu negara yang pendapatan gedenya tuh nggak bergantung sama ekspor-impor terlalu banyak gitu. Kebanyakan tuh emang perputaran dari pajak negara gitu misalnya. Dan pajak itu didapatkan dari penghasilan bisnis dan orang-orang yang mendapatkan uang gitu. So, roda ekonomi memang harus berputar. Tapi apakah roda ekonomi itu sama kayak semua orang harus spending terus gitu? Apakah asaran itu berlaku untuk semua orang? Enggak. So, let's say kita bagi 3 aja. Yang bawah atau berjuang, menengah, sama yang atas. Kalau untuk yang masih berjuang, I would say fokus ke diri sendiri dulu. Gak usah paksain harus puterin roda ekonomi, benerin finances-nya, kuatin diri sampai masuk ke middle. Kalau mau puterin uang pun, ke sesama kalian. Ke pasar, beli apa gitu. That's your contribution. And it's enough gitu misalnya. Lebih gede kontribusi dia untuk negara kalau dia berhasil jadi middle class. Menurut saya pribadi kayak gitu. Terus yang middle, nah ini tricky. Karena honestly, I believe sebuah negara itu bakal thrive kalau middle class-nya thrive. Kita nggak usah ngomong tentang upper-nya gitu. Tapi middle tuh kayak trap. Dia di posisi yang benar-benar either bisa jadi turun lagi karena lifestyle inflation dan lain-lain, nggak bisa manage uang, atau dia break ke atas gitu. So, buat di middle class tuh sarannya spend responsibly. Kalau mau muterin roda ekonomi, tetap spend. Tapi spend responsibly. Tetap harus punya personal finance yang kuat, jangan kemakan lifestyle inflation. Di saat yang lebih tidak pasti kayak sekarang misalnya, dana darurat harusnya 3 kali nih, dijadiin 6 kali, kalau bisa 12 kali gitu. Nah, baru the top gitu, spend more. Karena you have the luxury to spend more. Tapi spend kemananya kan should matter. Jadi I believe in, ternyata berarti istilahnya trickle down ya. Jadi bikin uangnya tuh ke bawah gitu. Dan at the end, kalau ekonominya revolver, pas dia udah kasih ke bisnis-bisnis UMKM, ke bisnis-bisnis menengah, bisnis lokal, mereka flourish, mereka punya uang, mereka bakal balikin juga ke bisnis orang kaya kok gitu misalnya. So, bayangin kalau misalnya seluruh Indonesia ngelakuin kayak gitu, I don't think we'll go to a really deep recession. Kecuali ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol. Which is called cost push inflation ya. Karena contoh kayak kasus COVID, the war in Ukraine yang bikin all of the supply ini bukan masalah demand daripada inflasi tersebut. Benar. Ya. Oke. Alright. Itu sih kira-kira. Oke. So Raymond, klarifikasi hari ini. Kita cancel atau nggak cancel Raymond ya? Menurut saya nggak cancel. saya pernah ngomong di Twitter, saya bilang we should not cancel anybody because we're not God. It's only up to God who cancel people, not us. But I thank you and semoga. Yeah, you said just now when I asked you kan, ketemu-ketemu sama bilang gimana, how are you? Kamu bilang, actually you're okay, you're good. I'm okay. Good. I'm good. Ready for another day. Apa? Ready for another day. Ready for another day. To answer 100 more questions on Twitter. Karena banyak diundang juga. Ya, semangat. Oke, Rema, tapi kita Yeah. hoping ya, kita semua hoping of course bahwa Indonesia tahun 2003, 2004 bahkan juga terus bisa bertahan dan juga bahkan Amin. maintain ya our strong position right now. Yeah. Thanks a lot ya, Rema. Thanks a lot, Grace. Kak, ini very respectful, very educative, sama very intellectual. Kita bisa ngomong beda lagi kalau mau intelektual tak ekonomi, cuma kayaknya nanti boringin orang semua. Iya, Nanti kita elitis lagi gitu. Iya, nanti itu so ekonomi sama apa gitu. But okay, thanks a lot. Okay, thanks guys.